Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa MAJID TV, para pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita bisa ketemu kembali, bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah bisa sampai ke edisi yang ke-63. Nah, pada edisi yang ke-63 ini kita membahas tema tentang dua makna PHP, dan malam ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Khalid Masyari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Doanya Mas Anis. Nah, malam ini pemirsa kita akan bahas tentang tema yang cukup bertanya-tanya ini Ustadz. Jadi makna dua PHP. Jadi saya konfirmasi ke Ustadznya langsung bahwa PHP itu ada dua makna, antara pemberi harapan palsu dan pemberi harapan pasti. Nah, ini nanti apakah ada korelasinya dengan janji-janji yang kosong, atau mungkin ada cerita tentang masa lalu, tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang benar-benar menjadi pemberi harapan yang pasti. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Anis yang setia menemani MAJID TV, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, Mas Anis, sehingga pada malam hari ini saya tidak pernah menyangka dan menduga bisa ketemu dengan Mas Anis lagi di program ngopi. Ngobrol perkara Ngaji Islam, online perkara Islam. Ngaji online perkara Islam di MAJID TV. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah ya. Ya, sebelumnya marilah kita, ini yang selalu saya tradisikan ya. Marilah kita sebelum mulai kita mendoakan Bapak Ibu kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Moga-moga semuanya diberikan kesehatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Mas Anis atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan malam hari ini kita ingin bicara santai saja, Mas Anis. Kita relax saja supaya penampilannya juga relax ya. Hari ini kita ingin bicara tentang seperti yang jenengan katakan tadi, dua makna PHP ya. Jadi saya menyebut yang pertama itu, ini yang masyhur di anak-anak muda, di kaula muda, bahwa PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Ya, saya kira ini tidak hanya dari unsur cowok saja, bisa jadi cewek juga bisa, kedua-duanya bisa melakukan PHP itu. Nah, lawannya itu Mas Anis, karena dua dunia itu selalu ada dua ya, pasang, laki-laki perempuan, maka saya kemudian mengambil makna lagi bahwa PHP itu ada maknanya pemberi harapan pasti. Memberi harapan pasti. Ya, di samping pemberi harapan palsu, itu kemudian ada pemberi harapan pasti. Ya. Jadi misalnya kalau ada seseorang, misalnya Mas Dadang mau menikah, kemudian memberikan apa ya, harapan pasti kepada ceweknya, itu berarti Mas Dadang itu PHP dalam konteks yang positif, Mas. Nah, cuman ternyata ini setelah saya konfirmasi di beberapa ayat itu, bahwa
makna PHP itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sudah tertera di dalam Al-Quran, cuman mungkin istilah itu belum muncul. Istilah itu belum muncul ya? Istilah itu belum muncul. Istilah itu muncul karena era-era sekarang lah orang-orang yang suka suka membuat istilah-istilah itu. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan dua. Yang pertama itu pemberi harapan palsu itu yang pertama kayak apa versi Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua adalah pemberi harapan pasti itu yang kayak apa versi Al-Qur'an. Kira-kira prolognya di situ ya. Okay. Artinya gini Tat, ketika kita ngomong soal ini berarti kalau PHP itu tentang janji Tat ya. Nah, berarti ada termasuk apakah ini salah satu jenis orang munafik Tat, ketika ngomong soal misalkan tadi yang pertama pemberi harapan palsu, sudah janji tapi tidak menepati kan itu Tat. Kemudian ketika ngomong janji yang pasti, itu apakah termasuk golongan orang yang lawan kata munafik apa Tat? Ya bisa jadi mutakin bisa ya. jadi ya. Jadi ada dua hal itu mungkin nanti bisa dikorelasikan apakah konteks saat ini itu hari ini banyak condong kemana Tat? Apakah condong ke orang yang munafik atau tadi mutakin itu Tat? Gitu ya. Okay. Kita mulai buka ayatnya aja ya Mas monggo, ya, monggo, biar pasti gitu ya. Biar pasti. Jadi sama seperti yang kita bahas, pemberi harapan pasti. Oke, kita akan mulai yang pertama Mas Anis, ini yang pemberi harapan palsu dulu. Ya. Sebenarnya Al-Quran melihat kayak apa ini? Nanti jenengan bisa lihat di surat At-Taubah ayat 76 sampai 75 Mas. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang terkenal dengan tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita disuruh membaca ta'awudz saja ya. Ya, sehingga saya praktekkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada ayat di ayat 75 itu wa minhum man ahadallaha la in atan min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Jadi wa minhum, dan di antara orang-orang munafikin tadi, betul yang jenengan katakan bahwa PHP adalah kebiasaan orang-orang munafik. Man utawi wong ahada kang janji sapa man Allah ing Allah. Jadi di antara orang munafik itu ada orang yang berjanji kepada Allah. Berarti benar kaitannya dengan janji. Jadi PHP itu urusannya adalah dengan janji. Janjinya kayak apa itu? Di surat ini maksudnya itu, di surat At-Taubah itu. Lain atana min fadlihi, lain atana lamun paring sapa Allah. Jika Allah memberi ing kami min fadlihi dari anugerahnya Allah, lanas soddaqonna, mongko yakti bakal sodakoh, bakal mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah itu, walanakunanna minas sholihin, dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dia berjanji kalau Allah memberi kami rizki, maka kami akan bersedekah. Satu, janji yang kedua kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu janji mereka. Janji mereka kepada Allah. Janji mereka kepada Allah. Nah ini makanya tadi saya katakan PHP, pemberi harapan palsu itu tidak hanya sekedar dengan sesama manusia, tapi bisa dengan Tuhannya juga. Dia bisa memberi harapan palsu. Nah ini yang saya maksud. Iya. Bahkan kadang mungkin hari ini kita seperti itu tapi nggak terasa tadi. Bisa jadi seperti itu. Ya. Janji-janji tentang mungkin pengen kalau misalkan punya ini pengen ibadah yang lebih baik, tapi kalau sudah punya lupa ibadahnya. Kita lanjut Mas Anis ya. Nah, ayat ini sebenarnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab mengapa ayat ini diturunkan, namanya asbabun nuzul. Kalau ini istilah di dalam ilmu Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud. Ya, jadi kalau ada hadis, kenapa kok ada muncul hadis innamal a'malu binniyat?
Itu sebabnya apa? Itu namanya asbabul wurud. Tapi kalau di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya Al-Quran itu. Sebab turunnya ayat itu kenapa? Baik. Nuzilat fi Sa'labah bin Hatib. Jadi ayat ini diturunkan kepada Sa'labah bin Hatib. Kenapa dia? Ata'an Nabi alaihi salatu wassalam wa qala ud'ullaha li ayyarzuqani malan. Jadi Sa'labah itu kalau jenengan ngerti kisahnya itu kan sahabat Rasulullah yang awalnya itu ibadahnya luar biasa, Mas. Dia selalu mengikuti Rasulullah di situ, jamaah di situ. Dan ketika jamaah dia itu nggak pernah lama-lama rasanya. Sehingga satu ketika ada yang bertanya, "Loh, kamu kalau jamaah dengan Rasulullah kenapa kok nggak lama-lama?" Itu karena istrinya lagi telanjang di rumah. Dalam pengertian ini menunjukkan apa? Kefakirannya dia itu. Jadi nanti itu pakainya gantian itu ya? Ceritanya begitu itu yang masyhur ya seperti itu. Ya ini saya kira kisah yang dimudahkan untuk menggambarkan betapa miskinnya orang itu. Sehingga dia terkenal dengan istilah Mbah Renggo katanya. Mbah Renggo. Tahu enggak, Mas? Apa itu? Mbah Renggo itu dikumbah garing dinggo. Mbah Renggo dikumbah garing dinggo. Ya. Jadi itu seperti itu ya. Nah, dia pernah datang kepada Nabi kemudian meminta kepada ya Nabi, tolong saya didoakan kepada Allah supaya Allah memberi saya harta. Berarti ini kan memang dia nggak punya harta itu tadi. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi menjawab, "Ya Sa'labah, qalilun tu'ati syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu." Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tetapi kamu nggak kuat. Sedikit tapi disyukuri itu lebih baik daripada banyak tapi tidak bersyukur. Istilahnya begitu. Jadi kelihatannya ini kalau saya memandang itu Nabi sudah punya firasat kalau ini sebenarnya orang kuat sugih. Kategori manusia yang tidak kuat ketika diberikan kekayaan gitu. Iya, dicoba dengan harta nggak kuat. Kan orang dicoba itu macam-macam malah. Dicoba ilmu kadang-kadang ada yang nggak kuat. Dicoba harta ada yang nggak kuat. Dicoba wanita kadang-kadang nggak kuat. Nah ini kalau saya baca dari ini kelihatannya Rasulullah sudah membaca kalau orang ini kelihatannya nggak kuat kalau dicoba untuk kaya dia itu. Setelah dia bilang seperti itu, Nabi mengatakan seperti itu, sedikit itu Sa'labah lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak kuat itu. Faroja'ahu, dia masih lain kali masih kalau saya bahasakan itu ngoyok. Ngoyok itu wong Jawa piye Mas Anissa? Ngoyok itu selalu berusaha untuk tetap didoakan. Gerinjingi ya. Gerinjingi bahasanya. Loh, dia datang lagi kepada Rasulullah dengan permintaan yang sama. Doakan Rasulullah supaya saya kaya, mudahnya gitu, supaya saya punya harta seperti itu. Sampai dia mengatakan ini janjinya dia ya. Ini nanti yang kita kaitkan dengan janji palsu PHP-nya itu adalah walladzi ba'atsaka bil haqq la razaqani Allahu malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Makna gampang yang paling mudah di mana nih pesantren kesuwen. Intinya begini, demi zat yang mengutusmu dengan hak Muhammad, seandainya Allah memberi aku kekayaan, Allah memberikan aku rizki itu kata ya. Sa'labah gitu tadi. Kata Sa'labah. Maka saya akan memenuhi kewajiban harta itu. Berarti ini dia sudah mulai berjanji, Mas. Dia sudah mulai membuat komitmen. Kalau sekarang mungkin kalau naik jabatan dia sudah mulai disumpah. Seperti dilantik, itu, dilantik ya. Jadi dia sampai mengatakan seperti itu, gerinjingin Nabi, Allah demi engkau Muhammad, kalau saya punya harta, saya pasti akan penuhi semua harta itu kewajiban-kewajibannya. Apa itu? Sedekahnya, infaknya, zakatnya dan sebagainya.
Semua akan dipenuhi kalau memang tadi kita. Kalau memang Allah akan memberi itu. Okay. Ya. Ya. Terus akhirnya Nabi itu kalau di dalam surat apa itu ya, At-Taubah kalau nggak salah juga 128 itu kan, Nabi itu pengennya kan yang di ayat itu loh Mas, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin, itu artinya kan Nabi itu nggak kepengin kalau melihat sahabatnya susah, nggak kepengin kalau melihat sahabatnya rekoso. Bahkan sampai kalau jenengan baca sejarah itu ketika Nabi sudah mulai mau diambil nyawanya oleh malaikat Jibril itu, yang diingat siapa Mas? Ummati. Nah ternyata kita buktikan di sini, Nabi juga nggak bisa kalau digerinjingi terus itu. Jadi punya rasa welas asih gitu. Iya, harisun itu. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi haris bijaksana, kemudian nggak ingin anak buahnya susah, sahabatnya susah, maka kemudian fada'alahu fattakhadha ghanaman. Kemudian Nabi mendoakan seperti yang diminta oleh Sa'labah itu. Lalu apa? Nabi mengambil seekor ghanam, itu kalau maknanya kalau kita ya kambing lah. Kambing. Ya, ghanaman. Ya, didoakan, terus kemudian dikasih kambing. Terus singkat cerita, kambingnya itu berkembang luar biasa sampai memenuhi kota itu Mas. Kambingnya Sa'labah. Kambingnya Sa'labah itu sampai memenuhi kota itu. Ya. Ya. Fanazala wadiyan wang qata'a anil jamaah wal jum'ah. Nah ini sudah mulai nih. Dia turun ke jurang, dalam arti ngangon kambing itu, menggembala kambing itu, terus dia kemudian sudah lupa dengan jamaah. Saking sibuknya ngurus kambing itu. Sibuknya ngurus kambing, dia sudah lupa dengan Jumatan. Kita bisa ambil pelajaran di sini Mas Anis, ternyata harta itu bisa melalaikan. Harta bisa melalaikan tadi. Harta bisa melalaikan seseorang. Makanya sahabat Ali kalau ditanya pilih harta apa pilih ilmu, beliau pilih ilmu. Ilmu itu bisa menjaga dirinya, tapi kalau harta kita yang harus menjaganya. Maka orang-orang yang kaya itu saya kira nggak pernah tenang di dalam tidurnya. Nggak pernah tenang tadi. Ya, karena hartanya terlalu banyak itu dan dia harus menghitung-hitung. Bayar karyawan, bayar pajak, bayar listrik dan sebagainya. Ya, jadi intinya begitu. Akhirnya dia lupa jamaah. Lupa Jumatan juga ini. Lupa Jumatan. Terus fasa'ala anhu an-nabiy alaihi salatu wasallam faqila kathura maluhu hatta la yas'ahu wadin. Ya. Kemudian dikatakan di situ kamu hartanya itu sangat banyak sehingga jurang itu saja tidak bisa muat untuk menampung hartamu. Jadi kan bisa bayangkan, jurang itu kan luas ya, tetapi itu tidak muat untuk menampung hartanya. Berarti jadi kan bisa bayangkan kayak apa itu. Jadi sudah menjadi orang kaya itu Sa'labah itu. Iya, ya, kalau sekarang istilahnya apa ya, miliarder apa, triliuner itu misalnya kan seperti itu. Tapi justru malah lalai tadi ya, lalai dengan ibadahnya itu Sa'labah itu. Lalai dengan ibadahnya. Berarti sudah kategori ingkar janji ini tadi ya? Ingkar janji ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ini, faqala ya waiha Sa'labah. Itu maknanya apa ya, ungkapan bahwa kasihan sekali Sa'labah itu. Awalnya jamaahnya luar biasa, kemudian beserta Nabi biasa, tapi ketika dia hartanya luar biasa, dia menjadi lalai. Singkat cerita, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk meminta sedekah, meminta infak, meminta zakat, tetapi Sa'labah menolak semuanya. Justru banyak harta, tapi diminta untuk sedekah, infak, zakat, malah tidak mau itu si Sa'labah itu. Tidak mau. Dan ini berarti
ini tadi masih kaitannya dengan janji bahwa dia akan mengatakan, kalau aku diberi rizki oleh Allah, maka aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi ternyata Sa'labah tidak. Sa'labah tidak, dan itu kemudian bisa kita lanjutkan di ayat 75 Mas. Surat At-Taubah masih sama ya. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah sudah mulai menggelontorkan hartanya itu kepada dia itu dengan anugerahnya, maka dia bakhil. Mana jadi bakhil? Bakhil tidak mau mengeluarkan itu tadi. Mungkin eman-eman tadi ya? Bisa jadi eman-eman ya. Karena tadi saking cintanya kepada harta sampai lupa dengan yang ngasih harta kan itu tadi. Betul. Justru dia kemudian falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Dia mulai bakhil, dia mulai istilahnya tidak peduli lah. Kamu utusannya Nabi, saya nggak peduli. Bahkan kalau di sini itu disebutkan sampai kemudian Sa'labah sadar ingin memberikan harta itu kepada Nabi, tapi kemudian Nabi sudah mengatakan innallaha mana'ani an akbala minka. Sesungguhnya Allah telah melarangku menerima apa yang kamu punya. Ini menunjukkan bahwa ini apa? Intinya sudah pada puncaknya. Kalau Rasulullah itu kemarin kamu saya minta nggak mau, sekarang baru ngasih. Lalu dia akhirnya faja'ala yasu'at turaba ala ra'sihi. Jadi simbol orang kecewa itu mengambil debu kemudian ditaruh di kepalanya. Si Sa'labah itu. Sampai datang kepada Abu Bakar, dia nggak diterima juga. Karena Rasulullah nggak menerima, otomatis sahabat kan nggak mau. Itu ceritanya Rasulullah sudah meninggal ya. Kemudian datang kepada Umar, dia juga tidak mau. Dan kemudian dia mati pada zaman Utsman bin Affan. Jadi ini sebuah apa ya Mas Anis ya, sebuah contoh PHP tadi yang saya katakan. Dia sama Allah saja berani memberi harapan palsu, apalagi kepada manusia. Itu PHP yang tadi pemberi harapan palsu. Nah, saya kira konteksnya dengan hari ini ya, kita akan melihat saudara kita, teman kita yang menjadi nyun sewu ya, misalnya anggota dewan atau menjabat apa, itu biasanya kan ada sumpahnya. Jadi pada saat belum jadi anggota dewan, pada saat belum menjabat itu biasanya dia positif. Banyak janji tadi. Janjinya banyak. Nanti Mas Anis ngarepin jenengan dalane tak aspal kabeh. Nah, tapi kadang-kadang kemudian pada saat dia sudah menjabat itu beliau lupa ya. Ya, saya kira ini bagian dari PHP itu tadi, pemberi harapan palsu yang pertama yang kita kontekskan dengan yang negatif ayat Al-Qur'an yang negatif itu tadi. Gitu kira-kira Mas. Kalau yang positif ada nggak tadi yang kan ada yang tadi yang mutakin tadi? Iya. Pasti itu. Iya. Kemudian yang kedua Mas Anis, ini saya selalu mengatakan ya, kalau saya senang itu saya kalau baca bukunya Profesor Quraisyhab itu, beliau kalau memberikan keterangan mudah diterima. Salah satunya bahwa apa ya, di dalam Al-Qur'an itu selalu memberikan dua perbandingan. Ya, dua perbandingan. Saya kira kita lanjutkan nanti, Mas Anis. Ini mungkin waktu jeda iklan, jadi nanti kita lanjutkan tentang tadi PHP yang positif. Iya, memberi harapan yang pasti. Ya. Untuk iklan jeda yang mau lewat, silakan. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan.
Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MACT TV, pendengar Radio Dais, dan para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Masih bersama Ustadz Khalid Masyari. Jadi kita lanjutkan obrolan kita tentang PHP. Tadi sudah jenengan sampaikan tentang pemberi harapan palsu. Nah, sekarang apakah ada cerita tentang pemberi harapan yang pasti, Tat? Oke. Baik, Mas Anis. Saya selalu kalau di dalam dengan Al-Quran itu saya selalu menganggap semuanya itu ternyata ada di situ. Semua sudah tersirat di Al-Quran, ya? Tersurat juga tersirat di Al-Quran. Termasuk PHP itu. Termasuk PHP ini. Tinggal bagaimana kita menguliknya. Oh, nggih. Memberi makna, kemudian mendalami isinya. Mengkontekkan pada hari ini. Lalu kan, kita gitu. kontekkan hari ini gitu. Ya. Baik, jenengan menanyakan kalau ada pemberi harapan palsu, tadi kita sudah personifikasikan Sa'labah itu. Sa'labah tadi. Maka hari ini artinya sekarang ini kita akan mempersonifikasikan pemberi harapan pasti. Siapa dia itu, simbolnya kira-kira. Jadi saya kemudian mengulik dan mendalami ayat surat As-Saffat, ya, ayat 99 sampai dengan 105. Jadi ini nanti yang akan kita cari maknanya, bahwa ini adalah mereka orang-orang yang pemberi harapan pasti. Bukan palsu. Artinya lagi. punya janji tapi ditepati tadi. Betul. Itu maksudnya seperti ini. Nah, saya ingin bacakan ayatnya yang ayat 99 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini suratnya bukan surat At-Taubah, ya, maka kita boleh baca bismillah. Di sana ada kalimat wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Jadi ini sebuah sastra yang sangat indah, saya pikir, di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, maka pasti Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ibrahim, ya. Ibrahim. Jangan catat, ini namanya Ibrahim. Ya.
Kalau ada yang menyebut Abraham, saya nggak tahu, tapi dalam Al-Quran disebut dengan Ibrahim. Ya, Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang sosok yang di dalam sejarah itu kan dikenal beliau sudah menikah lama sekali, belum dikaruniai putra. Itu pernikahannya kalau nggak salah dengan Siti Sarah. Yang pertama istrinya itu nggak punya anak dalam waktu yang lama. Akhirnya beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Kemudian beliau mudahnya dikasih keturunan Nabi Ismail itu. Nah, ceritanya pada saat itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya, supaya diberikan putra dengan kalimatnya di sini ayatnya, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang termasuk anak-anak yang soleh. Saya kira ini doa yang sangat luar biasa ini bagi pemirsa MAJT TV ya, dan kita bisa mengambil hikmahnya juga bahwa kalau kita doakan anak itu sebenarnya kita cukup seperti Nabi Ibrahim. Doakan anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh, gitu aja. Jadi nggak usah minta yang aneh-aneh gitu tadi ya? Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah anak yang dokter, yang penyiar TV, yang programmer dan artis nggak usah. Jadi kalau soleh itu nanti dia bisa cocok di segala sesuatu. Termasuk profesinya, kalau orang soleh berarti kan baik kan ya? Betul. Mau jadi apapun nanti. Betul kalau soleh. Jadi host soleh. Amin. Jadi pemateri soleh. Amin. Jadi programmer soleh itu. Jadi yang penting soleh. Ya. Nah, kita lanjutkan, dia minta kepada Allah supaya diberikan keturunan yang soleh. Sebegitu apa ya? Inginnya kalau orang belum diberi itu, Mas, itu dia berjanji-janji seperti tadi. Sa'labah itu kalau belum punya apa-apa dia sudah berjanji nanti saya akan beri ini, beli hartanya akan saya keluarkan dan sebagainya. Ini sama ini ya. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang sangat kaya itu ya. Itu kalau di sini ya disebutkan itu kalau beliau berkorban itu 1000 kambing. 1000 kambing. 1000 kambing. Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim. Kemudian 300 sapi. 1000 kambing, 300 sapi. Kemudian 100 onta. 100 onta. Luar biasa. Berapa miliar itu kira-kira kalau dihitung? Triliun ya. Triliun itu. Ya, jadi kan bisa hitung sekarang. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkorban seperti itu fata'jaban nasu wal malaikatu min dzalika. Manusia yang ada di sekeliling Ibrahim itu dan malaikat itu bisa terheran-heran. Melongok, kagum. Loh, orang kok bisa seperti itu? Padahal itu sendirian tadi ya? Artinya bukan kelompok yang korban. Sendirian, orang latihan korban, misalnya saya, Mas Dadang, jenengan urunan tuh kok sapi, enggak, itu sendirian itu. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang kaya raya, simbolnya, personifikasinya yang kedua adalah dermawan. Nah, ketika itu saya lanjutkan lagi, manusia itu terheran-heran, malaikat juga terheran-heran. Nah, ini yang kemudian saya katakan Nabi Ibrahim akhirnya berjanji, Mas Anis. Faqala Ibrahimu alaihi salatu wassalam, kullu ma tuqarrabu bihi laisa bisyai'in indi. Makna yang gampang, segala sesuatu yang aku korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu belum ada apa-apanya. Ini kan sudah mulai muncul sisi kemanusiaannya. Iya. Dia mulai, karena malaikat heran itu kan Nabi Ibrahim kemudian mendengar itu, mendengar kalimat itu, lalu dia mengatakan, yang aku lakukan untuk Allah itu yang tadi 1000 ekor sapi, onta dan kambing itu belum ada apa-apanya. Yang paling mengena di kalimat ini, wallahi, dia berjanji kepada Allah. Sudah ada wallahi tadi. Ya, wallahi. Lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah
wa utaqarrabu bihi ilallah. Seandainya saya punya anak laki-laki, maka aku akan sembelih dia di jalan Allah dan akan aku buat sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gara-gara tadi soal kurban, kemudian janji seandainya aku punya anak, aku akan sembelih di jalan Allah, kan begitu tadi? Betul. Terus gimana tadi itu kelanjutannya? Nah, berarti ini Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak. Iya, belum punya anak, nggih. Biasanya kan begitu. Sebelum jadi DPR, sebelum jadi pejabat itu Banyak janji, dia berjanji. nggih. Nah, Nabi Ibrahim juga mengatakan itu. Jadi kalau belum punya itu dia berjanji-janji. Ya, kalau Mas Sedang, kok nek dadi bojoku tak tukokke iki-iki. Ya. Nah, itu kan janji itu. PHP nanti tinggal di mananya apa? Pasti apa palsu itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengatakan itu, seandainya saya punya anak laki-laki akan aku sembelih dan akan aku pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma ja'ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad fa'ajaballahu ta'ahu wa basyarahu bil walad waladathu ummuhu. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim datang ke Al-Ardul Muqaddasah itu, mungkin maknanya di sini Palestina ya. Itu kemudian Nabi Ibrahim berdoa dan doanya itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim punya anak. Punya anak Ismail itu gitu. Punya anak Ismail itu. Ya. Setelah punya anak Ismail itu kan dia merasa apa ya? Merasa tenang, kemudian merasa senang, terus janji yang tadi lupa. Oh, malah waktu punyanya itu janjian tadi lupa tadi ya? Ya, artinya kan ini kan setelah berselang waktu dia main-main sama sama Ismail itu, wakilah ada yang menyebut usianya 7 tahun. Si Ismail itu? Si Ismail ada yang menyebut 11 tahun itu kemudian baru Allah mengatakan. Ya, mengatakan dalam pengertian menagih janji yang dia omongan tadi. Ya, sehingga ayatnya falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Jadi ketika beliau kemudian sudah punya anak, lalu mimpinya beliau itu diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan apa tadi, bahwa dia pernah berjanji tadi ya. Jadi sebenarnya Mas, kita dicoba itu karena omongan kita sendiri. Karena kita sendiri tadi ya? Karena kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu banyak menyalahkan orang lain tadi. Ya karena sendiri itu. Iya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kalau kita cocokkan itu kan berarti, loh, Nabi Ibrahim kenapa kok bisa dicoba untuk menyembelih anaknya ya? Ternyata riwayatnya beliau pernah berjanji sendiri. Itu kemudian lupa, terus diingatkan lewat mimpi tadi ya? Lewat mimpi itu. Jadi intinya Allah ingin mencoba mengatakan kalau tadi ada pemberi harapan palsu, Ibrahim ini termasuk pemberi harapan pasti apa enggak ya? Kira-kira seperti itu. Fangdur madza taro. Akhirnya singkat cerita ya, singkat cerita supaya gampang saja, intinya kan kemudian Nabi Ibrahim meluluskan janjinya itu. Dia diskusi dengan Nabi Ismail, gimana Ismail, saya punya mimpi seperti ini, saya gimana itu. Terus intinya pada sepakat bahwa ini memang perintah Allah, sehingga kemudian ada istilah tarwiyah dan arafah itu. Jadi tarwiyah itu Nabi Ibrahim masih dalam kondisi bingung. Masih dalam kondisi bingung. Bingung ini benar-benar dari Allah apa tidak itu. Jadi mimpi itu benar atau tidak kan? Iya. Akhirnya pada saat hari Arafah itulah kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
Nabi Ibrahim itu meluluskan janjinya itu, dan yang perlu dicatat ya Mas, Nabi Ismail itu kan kemudian akhirnya tidak jadi disembelih, dan kemudian diganti kambing kibas dari surga. Ini maknanya, kalau saya tarik maknanya adalah kalau orang berjanji kemudian kok dia menepati janjinya, dia akan mendapatkan beberapa keberkahan darinya. Satu, iya, janji apapun. Satu, dia sudah tidak memberi harapan palsu kepada Allah. Berarti dia sudah lolos dengan janjinya, itu yang pertama. Kedua, Nabi Ismail nggak jadi disembelih, dia diganti sama kambing. Kambing. Ini simbol apa kira-kira? Ini simbol istilahnya rizki itu masih kalau kita janji kemudian kita tetapi. Kira-kira gitu Mas Anis. Berarti ini termasuk contoh dari pemberi harapan pasti. Pasti. Jadi Nabi Ibrahim janji kepada Allah, kemudian Nabi Ibrahim menepati janjinya. Betul. Dengan menyembelih Nabi Ismail, kemudian Ismail itu diganti dengan kambing dari surga kan? Kambing dari surga itu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Artinya kemudian aku berikan kepadamu itu apa? Sembelihan yang agung. Sembelihan agung itu adalah kambing kibas dari surga itu tadi. Kalau konteks hari ini, Tat, apakah hal semacam itu masih relevan? Karena tadi, Tat, kalau ngomong soal PHP dua makna, yang pertama makna negatif, yang kedua positif. Saya kira kok banyak yang pertama, Tat. Gitu ya. Apakah hari ini juga bisa kalau misalkan kita itu janji, misalkan gini, Tat, ngomong nanti besok aku mau datang ke sini kan itu, ternyata banyak alasan. Iya. Nah, apakah itu termasuk golongan orang yang PHP tadi, seperti Sa'labah itu? Saya kira iya. Jadi kalau dia misalnya tidak memberikan alasan yang pasti, ya itu ya bagian itu tadi. Jadi tidak hanya mengingkar janji kepada makhluk, tapi juga kepada Allah, atau gimana korelasinya? Ya kalau dia mengingkari kepada makhluknya, itu dia akan pasti mengingkari kepada Allah juga. Karena Yun Sewu yang selalu kita katakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada hubungannya dengan akhirat. Iya, iya. Maka Nabi sering mengatakan ya di dalam hadisnya itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh, falyukrim dhaifah, falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu, muliakan tamumu, terus kemudian sambunglah silaturahmi. Ini saya artikan bahwa apa yang selalu kita lakukan itu kaitannya adalah percaya Allah dan hari akhir. Nah, percaya Allah dan hari akhir itu dalam pandangan saya, aktivitas yang kita lakukan pasti ada hubungannya dengan akhirat. Karena kan kita punya keyakinan itu. Jadi hablum minannasnya tetap jalan. Iya. Terus dengan korelasi kata-kata ini kan sering nih kita mendengar insya Allah. Nah, itu apakah hanya sebatas jawaban tentang janji atau memang ini hakikatnya insya Allah gimana menurut jenengan? Kalau saya melihat ini tergantung personal masing-masing. Tergantung personal masing-masing. Jadi yang tahu kalimat insya Allah itu Mas Anis itu personal masing-masing. Misalnya tadi jenengan WA saya, Pak Khalid nanti datang ke MAJT ya. Saya kan tidak menjawab pasti. Saya menjawab insya Allah Mas. Saya slow, saya lego. Nah, kalimat insya Allah itu akan kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, pada saatnya nanti jenengan akan menemukan itu tipe insya Allah yang PHP, pemberi harapan palsu. Ada tipe orang yang insya Allahnya tapi harapan pasti. Padahal kan itu sudah menyebut asma Allah kita. Betul. Jadi harus benar-benar ya harus ditepati kalau seperti itu kalau menurut saya tadi. Ya, di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada Mas kalimat bahwa kalau kamu ingin melakukan sesuatu maka katakanlah insya Allah, karena memang kita nggak mampu. Coba misalnya tadi kalau dengan WA saya bilang insya Allah kemudian saya pulang lalu saya nggak tahu
di rumah, lalu saya sakit dan sebagainya, kemudian saya tidak bisa datang, itu saya sudah terselamatkan dengan kalimat insya Allah. Tapi kalau saya sehat, kemudian saya tidak datang ke sini, berarti insya Allah pemberi harapan palsu. Malah nanti timbul mandorot kepada yang bilang insya Allah tadi ya. Seperti yang dilakukan oleh Sa'labah. Dia bilang janji, berjanji mau begini ya. Makanya ini kita harapkan juga ya bagi teman-teman kita itu yang selalu kita katakan tadi, ada anggota dewan, ada siapapun lah yang menjabat kemudian dia berjanji ya. Atau mungkin di dalam apapun kita buat program banyak kan itu, tapi yang terrealisasi cuma beberapa, itu kan termasuk tadi mungkin kategori yang membuat janji tapi bagaimana harus benar-benar bisa ditepati kan itu tadi. Ya, tinggal nanti kita lihat alasannya juga. Apakah program ini tidak bisa berjalan karena apa gitu kan, kita bisa juga. Oke. Kita ini sudah masuk waktunya tanya jawab atau kita bacakan pertanyaan dari pemirsa. Berharap kepada manusia kan suka ingin berbalas ya Ustadz. Ketika tak terbalaskan, alhasil sakit. Apa ini yang namanya harapan palsu itu? Apakah jadinya semua harapan harus selalu kepada Allah? Dari Dani Gayamsari. Berharap kepada manusia. Itu kan selalu pengen di ini ditepati. Ada hasilnya loh. Kalau nggak ada hasilnya berarti kan tersakiti itu orang yang berharap itu. Ya. Tapi tentunya ini masih tergantung dengan situasi kondisi juga. Seperti tadi saya contohkan kepada jenengan, saya mengatakan insya Allah belum pasti saya bisa datang ke sini Mas Andi. Kalau kemudian tiba-tiba saya di rumah sakit, kemudian ada halangan apa. Nah makanya berharap kepada manusia itu memang bahasanya itu apa ya, yang paling gampang itu mudah kecewa kalau kita berharap pada manusia. Karena tidak ada satu kepastian. Tetapi kalau kita berharapnya kepada Allah pasti ada. Walaupun nanti tetap itu korelasinya kepada manusia tadi ya? Iya, kepada manusia tadi. Jadi kalau tadi yang dikatakan misalnya janji kepada minta berharap kepada manusia, iya memang kita berharap. Tetapi kita tidak bisa menentukan apakah teman kita atau sahabat kita, apakah manusia itu bisa menepati kita apa enggak. Nah nanti kita akan melihat alasannya itu tadi. Apakah dia termasuk PHP yang palsu Sa'labah, atau dia yang termasuk yang pasti Ibrahim itu. Atau karena ada alasan-alasan tertentu sehingga kita bisa memaklumi. Karena memang kita kondisinya kan wa kanal insanu dha'ifa, Mas. Kita itu manusia yang lemah. Tapi apakah berharap kepada manusia dengan berharap kepada Allah itu punya perbedaan, Tat? Atau kita harus bagaimana untuk dua hal ini? Ya kita boleh lah berharap kepada manusia, boleh kepada Allah harus. Saya kira jenengan kan berharap kepada saya supaya saya datang kan. Dan tapi itu kan boleh. Jangan terus berlebihan. Kalau misalkan nanti harapannya itu tidak sesuai, kemudian kita kecewa kan jangan sampai. Ya jangan sampai. Kan jangan tadi sampai. Tersakiti gitu kan. Tersakiti itu. Apalagi kalau cewek dan cowok ini. Nah, kalau cewek dan cowok sangat tersakiti. Oke, berarti intinya boleh tapi jangan sampai berlebihan gitu saja. Boleh, dan kita harus melihat alasannya kenapa. Oke. Ada lagi? Nah, ini Assalamualaikum. Kalau kita yang menjadi korban PHP, apakah karena terdolimi doa kita akan diijabah Allah, dan bagaimana jika malah timbul dendam? Mohon bimbingannya Ustadz. Dari Fitri Banyumane. Kalau kita jadi korban PHP, apakah terdolimi ya? Kalau terdolimi iya. Terdolimi iya. Pasti dia terdolimi karena dia. Nah tinggal nanti yang selalu saya katakan adalah kita lihat alasannya itu tadi kenapa. Apakah insya Allah itu sebagai tameng bagi dia itu, atau insya Allah memang sesuatu yang benar-benar muncul dari hati sehingga memang dia tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh temannya itu. Jadi tetap terdolimi tadi ya, kalau dari korban PHP itu? Pasti terdolimi, tapi nanti kita melihat juga alasannya. Nah, apakah kalau doa kita diijabah oleh Allah itu ya nanti tinggal melihat alasannya juga.
Ora iso sembarangan terus kemudian diputus begini itu nggak bisa. Mestinya tetap ada alasan. Beda kalau misalnya misalnya terdolimi dalam hal yang lain, tidak di PHP misalnya, jenengan langsung saya hina, saya maki-maki, itu jenengan tetap bagian dari terdolimi, tapi bisa jadi jenengan doanya yang dikabulkan oleh Allah. Karena saya tidak pernah janji apapun. Kalau ini tadi urusannya kan malah janji. Berarti doanya tetap nggak bisa dikategorikan yang diijabah itu? Belum pasti. Belum pasti ya. Tergantung konteksnya apa gitu ya? Konteksnya apa itu. Oke. Konteksnya ada lagi. Nah, dalam konsepnya Allah Maha Mengetahui, kenapa Ustadz Sa'labah diberi kesempatan kaya? Apakah ini bentuk harapan dari Allah juga? Adam ngalian. Gimana, Tad? Gini Mas Anis, saya contohkan ya. Kalau saya menjadi guru, kemudian saya punya murid itu. Sebenarnya saya tahu kalau murid ini bahasanya pintar. Yang satu murid ini lawannya pintar apa Mas? Mau dikatakan bodoh atau tidak pintar. Tidak pintar. Biasa-biasa aja lah misalnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengetahui keduanya? Pasti saya berikan ujian Mas. Pasti saya berikan ujiannya. Nah ujian ini nanti hasilnya yang saya buat catatan untuk memasukkan nilai di dalam rapor. Oh yang pintar memang pintar. Lah hasilnya nanti ya dari hasil ujiannya. Yang kurang pintar memang kurang pintar. Mana ini hasilnya ini tadi. Ya bukan berarti kalau Sa'labah tahu kalau misalnya dia nggak kuat dicoba, ya tidak boleh begitu. Kita nggak ngerti ilmunya Allah kan. Allah pasti akan memberikan materi kepada orang itu supaya apa? Allah itu punya catatannya nanti. Dan itu juga bisa dijadikan bahan belajar untuk manusia lainnya tadi ya. Betul. Kan kalau misalkan hanya cukup kan Allah yang Maha Mengetahui. Sa'labah nanti bakal begini. Tapi nggak ada yang dimaterikan di situ kan, kita nggak bisa belajar kan itu. Betul. Sehingga tadi saya katakan kalau saya ingin memberikan nilai A kepada mahasiswa ini, kemudian nilai B mahasiswa ini, salah satunya adalah memberikan ujian itu. Nah ujian itu adalah Sa'labah dikasih harta banyak, kemudian Nabi Ibrahim dikasih anak Ismail, kemudian sama-sama diuji oleh Allah loh itu, sama-sama diuji. Nah hasil ujiannya itulah yang dibuat Allah sebagai penilaian. Kalau ini pemberi harapan palsu, kalau ini pemberi harapan pasti gitu. Berarti intinya untuk catatan saja biar nanti diketahui ini yang baik yang buruk dan menjadi hikmah buat kita semua untuk belajar tentang hal itu. Ada lagi? Kata-kata itu berbahaya ya Ustadz, bisa menyayat hati, bisa juga buat orang jadi terbang. Nah kadang tuh orang nggak bermaksud PHP, tapi kitanya udah baper duluan Ustadz. Jadi tingkat percaya dan berharap kepada orang lain ini apakah berbeda? Kalau iya, perbedaannya di mana? Dari Rahmat Pelburan. Ini soal kata-kata yang indah atau yang mungkin mendolimi orang lain itu tadi. Iya, pertama ini kalau saya lihat yang di medsos hari ini, kalau kita main di medsos ya, di Facebook, di WA, di Instagram, di Twitter intinya. Hari ini yang ingin saya katakan adalah kita jangan mudah baper. Dikit-dikit Baper itu kan Mas Dadang itu. Mudah baper itu apa? Misalnya ada orang posting ini, wah iki anu ki mesti riak. Ono ngaji diketok-ketokke misalnya ngono. Sok-sokan ya. Di sok-sokan. Belum pasti itu. Ya. Jadi intinya kalau saya katakan, ya kalau belum punya perasaan apa-apa, kenapa kamu harus baper gitu ya? Kenapa kamu yang dianggap sebagai orang yang dituju oleh perkataan itu? Nah pelajarannya bagi yang tanya tadi adalah
istilahnya jangan mudah membuat kata-kata yang bersayap. Jadi seakan-akan kalau membuat saya kata-kata ini, misalnya Mas Dadang membuat kata-kata ini, itu ditujukan kepada A misalnya. Padahal B juga bisa merasa seperti itu. Artinya itu berarti menjaga agar postingan kita mungkin atau kata-kata kita tidak multitafsir atau gimana? Betul, multitafsir. Jadi bersayap itu multitafsir. Jadi kita Mas Dadang kok seneng karo aku ya gitu ya misalnya. Kan bisa dimaknai itu kalau dia kata-katanya memang ditujukan ke situ. Ya, makanya yang pertama saya katakan jangan baper. Jangan baper. Ya, jangan-jangan kata-kata yang dimaksud itu bukan untuk Anda. Tapi untuk orang lain. Orang lain ya. Jadi saya kira itu Mas Anies ya. Berarti tetap netral gitu saja. Netral. Jangan sampai nanti kita condong ke kanan ke kiri, bahkan malah menjadi terdolimi atau mungkin terbuai dengan kata-kata. Iya, kalau bahasa saya, kalau misalnya sekarang ini anak-anak muda itu, kalau belum ditembak langsung jangan kamu merasa. Oh gitu. Ya. Kode-kode nggak usah diurusi kode itu, jangan-jangan PHP saja. Oke, siap. Gitu ya Mas. Nah pelajarannya juga orang-orang tadi saya katakan yang buat kata-kata itu juga jangan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain baper. Itu malah itu kadang disengaja, Tat. Oh, disengaja. Ya enggak tahu lah, urusannya Mas Dadang lah itu. Untuk tebar pesona biasanya itu. Iya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ada lagi ini, Tat. Apakah agama, surga dan neraka adalah harapan pasti bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya? Atau itu harapan bagi manusia saja yang tidak bisa menerima konsep Tuhan yang luas dan tak terbatas dari Lili Kendal? Kalau saya menganggapnya pasti, karena Quran mengatakan demikian. Ya, misalnya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 25 teman-teman. Okay. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan reward surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau itu tidak pasti, kenapa Al-Quran mengatakan demikian? Tetapi surga itu bisa dimasuki, tadi kan ada syaratnya, alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi kalau kamu nggak alladzina amanu bukan wa 'amilus sholihat, ya jangan berharap surga. Surga bisa menjadi PHP, pemberi harapan palsu, karena kamu syaratnya saja tidak dipenuhi. Sesuai ketentuan syarat itu ya? Iya. S dan K ya berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Okay. Artinya itu pasti ya? Pasti, surga, neraka pasti. Terus kemudian ketika ada ngomong agama yang mungkin banyak janji-janji di agama itu juga pasti itu, atau gimana? Maksudnya kayak apa? Janji agama contoh kan itu? Banyak itu di Al-Quran atau di hadis. Orang kalau melakukan ibadah ini nanti dapat ini. Orang kalau melakukan ini nanti akan dapat imbalan ini, itu bagaimana? Termasuk apa itu janji? Kalau tidak punya keyakinan terhadap ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kenapa kita beragama? Pertanyaannya seperti itu. Jadi Quran hadis adalah pasti semuanya. Karena itu pertama sumbernya, pemberinya hak. Itu kalau kita ngaji tafsir itu, pemberinya itu Allah, maksudnya hak. Perantaranya malaikat Jibril juga hak. Kemudian penerimanya juga hak, Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, materinya juga hak. Artinya benar semua tadi. Benar semuanya, bukan dalam pengertian apa ya, PHP yang salabah itu. Oke. Nah, sekarang aku juga timbul pertanyaan ketika ngomong soal tadi kan itu kan pasti semua agama dengan segala literaturnya itu pasti kan. Betul. Kemudian sekarang kalau konteksnya hari ini banyak mungkin kaum agamawan lah yang menyampaikan entah itu ayat Al-Quran atau hadis, tapi dengan berbagai mungkin keindahan kata-kata atau macam-macam lah, itu berupa dengan harapan-harapan yang mungkin kalau kita ngomong, oh apakah seperti itu? Apa iya kan gitu? Itu gimana? Maka kita ambil, Mas Anies, kita ambil rujukan yang pasti. Rujukan yang pasti. Nah, sehingga tadi saya mengatakan tuh, PHP
pasti dan palsu itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian saya langsung menunjuk ayatnya ini. Ayatnya ini, suratnya ini, juznya ini. Dan kemudian kita bahas. Itu berarti menunjuk kepada sebuah kepastian agama. Itu kalau yang sudah, artinya sudah tahu tentang agama. Kalau yang bagi orang awam, bagaimana biar bisa menyikapi banyak hal yang harus, oh ini PHP yang positif, ini yang negatif. Iya, tentunya mereka harus fas'alu ahla dzikri ya. In kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang tahu kalau Anda memang tidak tahu. Ahla dzikri itu tadi. Nah, proses belajar, proses pemberian edukasi seperti MAJT TV ini saya kira sangat luar biasa. Karena ini bagian dari apa? Pemberian pemahaman kepada mereka yang nyuwun sewu misalnya belum begitu familiar dengan agama, dan jenengan menghadirkan narasumber yang eligible gitu. Artinya sesuai dengan tuntutan zaman yang ada kan? Iya, tuntutan zaman yang ada. Oke, intinya kita harus tetap belajar agama, walaupun mungkin kita juga masih simpang siur nanti itu dasarnya dari mana. Tapi kan kita harus cari guru atau media yang tepat itu tadi. Betul. Oke Ustadz, ini berhubung waktunya sudah habis, mungkin ada closing statement tentang tema pada malam ini, 2 makna PHP, monggo Ustadz. Baik, pemirsa MAJT TV yang saya hormati, saya kira pesan saya yang pertama, sesuatu yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit itu harus kita syukuri. Karena tadi kalau kita melihat kalau banyak justru kita tidak kuat, itu malah kita berbahaya. Syukur sedikit tapi bersyukur lebih baik daripada banyak tapi tidak bersyukur. Betul. Jadi kita syukuri meskipun itu sedikit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai Anda menjadi PHP yang kayak Sa'labah. Sudah janji tapi tidak menepati. Tidak menepati. Kalau ayat munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau Anda berbicara tetapi ternyata Anda berbohong. Itu yang kedua. Jangan seperti Sa'labah. Nah, yang terakhir, jadilah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, pemberi harapan pasti. Dia diuji oleh Allah apapun, tapi beliau tetap tegar, tetap melaksanakan ujian. Saya kira 3 hal itu Mas yang bisa kita petik pada malam hari ini. Matur suwun Ustadz, jadi sudah banyak hal yang kita bahas tentang PHP, tapi yang perlu kita tekatkan kepada pemirsa bahwa jadilah orang yang PHP yang positif, yang memberikan harapan yang pasti, jangan sampai kita terjerumus kepada PHP yang negatif. Itu mungkin pesan saya buat pemirsa di semuanya, di manapun Anda berada. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin dari saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.